Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur, tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkannya, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Kecaman tentang berbagai ketidakadilan. Sungguh celaka orang yang menyerobot rumah demi rumah dan merebut ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain. Kamu membuat hanya dirimu sendiri yang mendiami negeri itu. Di telingaku terdengar sumpah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan megah tidak akan ada penghuninya. Sesungguhnya kebun anggur yang luasnya 10 semet akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Sungguh celaka orang yang bangun pagi-pagi dan langsung mencari minuman keras, lalu duduk-duduk sampai malam hari, mabuk terbakar oleh anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur menyertai pesta-pesta mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandang dan karya tangannya tidak dipedulikan. Sebab itu umatku harus pergi ke pembuangan, karena mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lebar-lebar dan akan mengangangkan mulutnya tidak terhingga, sehingga ke dalamnya lenyaplah kesemarakan dan keramaian Yerusalem, keriuhan dan kegirangan di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam memang maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Domba-domba akan makan rumput di sana seperti di padangnya sendiri. Anak-anak kambing akan mencari makan di reruntuhan rumah orang kaya. Sungguh celaka mereka yang memancing kesalahan dengan tali dusta dan dosa dengan tali pedati, yang berkata, baiklah Allah bersegera dan bergegas melakukan tindakannya supaya kita lihat. Baiklah rencana yang maha kudus Allah Israel mendekat dan terwujud supaya kita tahu. Sungguh celaka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Sungguh celaka orang yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Sungguh celaka orang yang jago minum
dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu, seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan membusuk, dan kuntumnya berterbangan seperti abu, karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Sebab itu menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya. Tangannya dilayangkan terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung gemetar dan mayat-mayat mereka seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya tetap dilayangkan. Ia akan menaikkan panji-panji bagi bangsa yang dari jauh dan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan segera datang dengan cepat. Tak seorang pun di antaranya yang lelah, tak seorang pun yang tersandung. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya, tidak terputus tali kasutnya. Anak-anak panahnya sudah ditajamkan dan semua busurnya sudah dilenturkan. Kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumannya seperti singa betina, seperti singa muda mereka mengaum. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang dapat melepaskan. Pada hari itu, mereka akan meraung terhadapnya, seperti laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, terlihat hanya gelap yang menyesakkan, dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersahut-sahutan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota menjadi puing tanpa penduduk, rumah-rumah tanpa penghuni, tanah terlantar dan sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga di dalam negeri banyak tanah yang ditinggalkan. Jika di sana masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka akan dilahap api sekali lagi, seperti pohon tarbantin dan pohon besar lainnya, yang sekali ditebang hanya tersisa tunggulnya.
tunggul itu menjadi benih yang kudus. Yesaya menguatkan Raja Ahaz. Pada zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia Raja Yehuda, majulah Resin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel untuk memerangi Yerusalem, namun ia tidak dapat mengalahkannya. Ketika diberitahukan kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, hati Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Keluarlah menemui Ahaz, engkau dan Syiar Yasyub, anakmu laki-laki, di ujung saluran kolam atas, di jalan raya pada padang penatu, dan katakanlah kepadanya, jagalah agar dirimu tetap tenang, janganlah takut dan janganlah kecut hatimu, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, karena kegeraman amarah Resin beserta orang Aram dan anak Remalia, oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda, membuatnya gentar dan merebutnya, lalu mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, hal itu tidak akan terlaksana dan tidak akan terjadi, sebab kepala Aram ialah Damsyik, kepala Damsyik ialah Resin. 65 tahun lagi Efraim akan diguncangkan sehingga tidak menjadi bangsa lagi. Kepala Efraim ialah Samaria, kepala Samaria ialah anak Remalia. Jika kamu tidak teguh beriman, kamu sungguh tidak akan aman. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Yesaya, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu membuat orang jenuh, sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu, atas rakyatmu dan kaum keluargamu masa sulit seperti yang belum pernah datang sejak Efraim memisahkan diri dari Yehuda melalui Raja Asyur. Pada hari itu, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Lalu semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah terjal dan di celah bukit-bukit batu, di semua pagar duri dan di semua tanah penggembalaan. Pada hari itu, dengan pisau cukur yang dipinjam jauh dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu di antara paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu, setiap orang akan memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih. Sungguh, dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang tertinggal di dalam negeri. Pada hari itu, setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pokok anggur dan yang berharga 1000 shikal perak akan menjadi tempat onak dan duri. Orang pergi ke sana membawa anak panah dan busur, sebab seluruh negeri itu penuh onak dan duri.
Engkau pun tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan onak dan duri. Di sana lembu akan dilepas dan domba akan berkeliaran. Anak nabi sebagai tanda. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Syalal Hasbas. Lalu aku memanggil 2 saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Sakaria bin Yeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku, seorang nabiah. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Syalal Hasbas, sebab sebelum anak itu dapat menyebut mama, papa, kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di hadapan Raja Asyur. Penyerbuan Asyur ke Yehuda. Tuhan berfirman lagi kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah yang mengalir perlahan dan tawar hati terhadap Resin dan anak Remalia, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai yang kuat dan besar, Raja Asyur dengan segala kemuliaannya, meluap atas mereka. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan mengalir melampaui segenap tepinya, serta menerobos masuk ke Yehuda, melanda dan membanjirinya sampai ke leher. Bentangan sayap-sayapnya akan menutupi seantero negerimu. Namun Allah beserta kita. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah. Perhatikanlah, ya segala pelosok bumi, siaplah berperang, dan kamu akan terkesiap. Siaplah berperang, dan kamu akan terkesiap. Susunlah siasat, pasti akan gagal. Ambillah keputusan, pasti tidak akan terlaksana, sebab Allah beserta kami. Keluarga Yesaya menjadi peringatan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku, dan ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan anggap persekongkolan segala yang disebut bangsa ini persekongkolan. Apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gentar. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah kamu takut dan terhadap dialah kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, terperangkap dan tertawan. Simpanlah kesaksian ini dan meteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Maka aku hendak menantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap keturunan Yakub. Aku hendak berharap kepadanya. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan peringatan di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang bersemayam di Gunung Sion. Apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan berkomat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada ilahnya? Haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang mati bagi orang hidup untuk memperoleh pengajaran dan pesan? Siapa yang tidak menjawab sesuai dengan perkataan seperti itu, baginya tidak terbit fajar. Orang akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan ketika lapar mereka akan gusar dan mengutuk rajanya dan Allahnya. Orang akan menengadah ke langit dan melihat ke bumi, ternyata hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kegelapan.